Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kami menayangkan video perdana kami. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan salah satu cara teknik dalam mengenal atau membaca Al-Quran dengan cepat dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari sudah bisa kita membaca Al-Quran dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya cara atau teknik yang saya buat ini sasarannya itu adalah kepada remaja, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran mulai dari hijaiyah. Maka ini adalah cara yang sangat cepat untuk kalangan ibu-ibu, remaja yang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran. Maka mari kita ikuti dari mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Sahabat-sahabat sekalian, jika 3 tahap ini sudah kita lalui dengan benar, mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, maka insya Allah dalam hitungan yang paling cepat sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, tahap pertama itu adalah membaca hijaiyah. Nah, di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja, ada sebagiannya itu yang tidak bisa membaca hijaiyah dengan benar. Misalnya kalau dia membaca dari arah kanan, ada yang hanya sekedar menghafalnya. Nah, yang kita perkenalkan ke mereka bukan menghafal, tapi mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, ada 2 cara yang kita lakukan. Yang pertama, membaca hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Kemudian untuk memastikan bahwa tidak menghafal, bahwa ini mengenal huruf, maka diacak. Cara kedua adalah mengacaknya. Ketika kita acak dan kemudian bisa membaca dengan benar dan tepat, maka ini artinya sudah mengenal huruf-huruf. Nah, kalau sudah mengenal huruf, berarti bisa kita masuk pada tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini ya saya buat dalam 6 pos. Jadi 6 pos ini ada 2 harakat. Nah, kita lihat di tayangan video itu ada tanda baca atau syakal yang terdiri dari 6 pos. Nah, 6 pos ini kalau di dalam Al-Quran ya ada mad tabi'i yang kita baca ketukannya itu 2 harakat. Nah, mari kita lihat satu persatu pada tahap yang kedua ini. Ingat 6 pos, jadi hanya 6 pos ini saja yang bisa kita panjangkan 2 harakat. Tidak bisa yang lain kecuali yang 6 syakal ini. Kenapa saya sampai kemudian saya buat penekanan seperti itu, sehingga kita tahu bahwa yang panjangnya 2 harakat hanya ada pada 6 pos ini. Yang pertama, pada pos yang pertama ini ada alif berdiri tegak. Biasanya guru ngaji saya itu Bapak Ustadz Amin Malawat, biasanya itu menggunakan alif berdiri tegak ini dengan kata saksi alif. Subhanallah, saya masih ingat sampai saat ini, sampai hari ini guru saya ngajarnya itu dengan kata saksi alif. Artinya antara 2 huruf ini ada saksi alif atau ada alif berdiri tegak. Ini istilah yang berbeda saja, tapi yang jelas bahwa yang kita maksudkan itu adalah alif berdiri tegak antara 2 huruf, huruf ba dengan huruf ta. Salah satu contohnya bata. Jadi ketika alif ada saksi alif atau berdiri tegak, alif berdiri tegak, maka harus kita ayunkan 2 kali, bata, bata. Jangan bata, karena yang di sebelahnya itu yang tidak ada alif berdiri atau tidak ada saksi alif itulah yang kemudian akan kita bacanya 1 harakat, bata. Jadi contoh yang pertama yang ada saksi alif atau ada alif berdiri tegak, maka kita memanjangkannya itu dengan mengayun-ayun 2 kali, bata, bata.
yang sebelahnya itu yang tidak ada alif berdiri atau tidak ada saksi alif, maka bacaannya itu 1 harakat, bata, bata. Baik, kita kalau pada pos yang pertama sudah bacaannya itu sudah bagus, maka kita akan masuk pada pos yang kedua. Pos yang kedua ini adalah fathah berdiri tegak. Jadi fathah berdiri tegak juga 2 harakat, sama seperti alif berdiri tegak ataupun saksi alif. Nah, pada fathah berdiri tegak ini ada salah satu contoh, misalnya amana, di ayun-ayun 2 kali, amana, amana. Jika pada fathah berdiri tegak lalu kemudian kita bacanya itu amana, maka keliru. Bacaan yang benarnya adalah di ayun-ayun, ketika kita di ayun-ayun 2 kali, ketika kita melihat ada syakal fathah berdiri tegak, amana, amana. Nah, yang di sebelahnya itu kita bacaannya itu menggunakan 1 harakat, amana, amana. Jadi harus kita tekankan, harus kita bedakan antara 2 ini. Karena kalau pos yang pertama dan pos yang kedua ini sudah kita baca sesuai dengan panjang pendek yang benar, 1 harakat 2 harakat, maka kita sudah bisa masuk pada tahap yang ketiga. Pada pos yang ketiga, pada tahap yang kedua. Pos yang ketiga itu adalah ya sukun atau mati. Nah, supaya sahabat-sahabat bisa cepat mengerti, maka saya memakai bahasa yang sangat sederhana. Antara fi pertama dengan fi yang kedua, atau fa kasra fi yang pertama dan kedua, maka fi yang kedua yang sangat dekat dengan ya sukun atau ya mati, maka fi yang kedua lah yang akan kita tarik atau kita panjangkan 2 harakat, fi. Nah, supaya ya sukunnya itu terbaca 2 harakat, maka fi yang kedua lah yang kita akan panjangkan 2 harakat, fi. Nah, yang sebelahnya itu kita bacanya tuh 1 harakat sama dengan yang lainnya, fi. Nah, kalau pada pos yang ketiga sudah kita baca dengan baik, maka kita masuk pada pos yang keempat, kasrah berdiri tegak. Wabihi, setiap kita bertemu dengan kasrah berdiri tegak, maka kita panjangkan sama dengan 3 pos sebelumnya. Memanjangkannya itu 2 harakat, wabihi. Yang di sebelahnya itu wabihi, jangan dipanjangkan karena cuma 1 harakat dan tidak ada kasrah berdiri. Nah, ini perbedaan inilah yang saya buat sehingga kita cepat memahaminya dan cepat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian kita akan masuk pada pos kelima. Nah, pada pos yang kelima ini adalah waw sukun. Waw sukun dengan ya sukun ini pada pos ketiga itu 2 syakal atau tanda baca yang perlakuannya sama. Karena dia mati atau dia sukun, maka kita akan panjangkan di huruf yang paling dekat dengan 2 huruf itu. Waw sukun berarti antara ya dengan tu. Saya memakai bahasa yang sangat sederhana, yaitu antara ya dengan tu yang paling dekat dengan waw sukun adalah tu, maka kita panjangkan di tu. Ya tubu di ayun-ayun 2 kali, ya tubu. Maka yang di sampingnya itu kita tidak bisa panjangkan karena tidak ada waw sukun, maka bacaannya itu menggunakan 1 harakat, ya tubu. Nah, pada pos yang kelima ini pada waw sukun, jika kita kembali kepada buku Iqra, maka bagi pemula atau bagi yang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran dan sudah sampai di pos yang kelima, maka ada sampai 10 sampai 12 huruf sudah bisa kita baca dengan baik, sesuai dengan panjang pendeknya 1 dan 2 harakat. Nah,
Kalau sudah selesai pada pos yang kelima, maka kita masuk pada pos yang terakhir, yaitu pos yang keenam, yang kebetulan pada pos yang keenam ini adalah dhamma berbentuknya seperti 6. Nah, kalau dhamma yang berbentuknya seperti 6, maka harus kita panjangkan juga sama dengan 5 pos sebelumnya, adalah walahu, walahu, walahu. Nah, yang di sampingnya memakai dhamma berbentuk 9, walahu, jadi tidak memanjangkannya, kita menggunakan satu harokat, walahu, walahu, ya. Sementara pada dhamma berbentuk 6, walahu ditarik atau dipanjangkan 2 harokat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada tahap pertama dengan tahap kedua, kalau kita sudah membacanya dengan baik, maka boleh kita masuk pada tahap ketiga. Nah, saya cuma menyarankan bagi sahabat-sahabat sekalian, jika ingin menggunakan cara atau teknik ini, maka ketika hari pertama sampai hari berikutnya, ketika kita membaca mulai dari hijaiyah kemudian belum bisa, maka sehingga ketika kita sampai berapa lama bisa membaca Al-Quran, maka kita buatlah semacam tanda atau parab membuktikan bahwa kita bacanya sampai di situ. Nanti kemudian besok lagi, ya, ketika pertemuan kemudian dimulai lagi, maka kita mulai dari yang tanda atau parab yang sudah kita buat, untuk mengingatkan kita untuk bahwa bacaan kita dari kemarin itu sampai batas itu. Nah, untuk sehingga ketika kita sudah selesai pada tahap ketiga dan sudah bisa membaca Al-Quran, kita sudah bisa tahu bahwa berapa lama saya bisa membaca Al-Quran. Boleh jadi 2 hari atau 3 hari, dan kita tidak perlu membutuhkan waktu yang paling lama, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, jika kita memakai cara atau teknik ini. Berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, pada tayangan video ada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah rangkaian terakhir dari perjalanan kita dari tahap pertama, tahap kedua. Ketika kita masuk pada tahap ketiga, maka tahap kedua jangan sampai kita lupakan, karena ini di dalam Al-Quran itu yang pertama yang kemudian bisa membuat kita bisa baca Al-Quran kan mulai dari hijaiyah, tentunya huruf-huruf yang kita sudah kenal. Kemudian Al-Quran ini syarat dengan 2 harokat. Jadi kalau 2 harokat kita itu bermasalah, maka ini yang akan fatal. Maka tahap kedua ini adalah dengan istilah 6 pos ini saya buat, sehingga ada sebuah penekanan, sehingga ketika kita baca ada 6 pos itu, maka harus diayun-ayun atau dipanjangkan 2 harokat. Nah, tahap ketiga ini adalah tanwin, sukun, kemudian qalqalah, kemudian tasjid. Nah, tahap ketiga ini pertama adalah tanwin. Nah, tanwin ini ketika kita baca, kita lepas saja alif fathah. Jadi alif fathatain, ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain. Jadi an, in, un. Kita lepas saja karena berbicara tentang tanwin. Nah, berikutnya masuk pada tahap berikutnya, itu adalah sukun ataupun mati. Nah, pada sukun atau mati ini kita tekankan kepada Allah yang kita ajarkan bahwa ketika kita bertemu dengan huruf sukun, huruf apapun itu, ketika dia mati, maka kita langsung masuk. Jangan sampai kita tawar-tawar atau kita panjangkan, tidak perlu, tapi kita langsung masuk, ya. Am, in, al, am, in, al. Jadi pada kata am, jika ada alif berdiri 2 atau 3 di situ, di antara huruf alif fathah a dan mim sukun, maka walaupun berdiri alifnya banyak, tapi tetap kita
langsung masuk karena di depannya itu ada huruf sukun atau mim sukun, nun sukun atau lam sukun. Jadi langsung masuk am, in, al. Berikutnya kita masuk pada huruf qalqalah atau huruf-huruf pantul yang ada di situ. Di dalam hijaiyah itu huruf pantul itu cuma 5 huruf saja, supaya sahabat-sahabat tidak lupa dengan huruf-huruf qalqalah atau huruf pantul ini, maka sebutlah baju di toko. Baju di toko, karena huruf pantul ini cuma 5 huruf itu saja, tidak ada huruf-huruf yang lain kecuali 5 huruf itu. Baju di toko, baju di toko. Nah, huruf-huruf hijaiyahnya adalah ba, jim, dal, fa, qaf. Diulang kembali, ba, jim, dal, fa, qaf. Nah, 5 huruf ini adalah huruf qalqalah. Contoh, ab. Jadi ketika dia sukun maka ada pantulan setelah dia sukun. Ab, aj, ad, opo, aqo. Nah, itu adalah contoh dari huruf-huruf qalqalah. Kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga, yang paling penghujung dari tahap ketiga adalah tasjid. Nah, tasjid ini dia sama dengan sukun, hanya bedanya satu huruf ini, kalau sukun itu mati asli, dia sukun asli. Sementara tasjid ini kita sukunkan dulu hurufnya, kemudian atau kita matikan dulu hurufnya, baru kemudian kita hidupkan. Misalnya inna, jadi mati nun dulu, baru kemudian masuk di fathah. Inna, kemudian amma, mati mim dulu, baru kemudian kita masuk ke fathah. Amma. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah ada pada penghujung, pada teknik atau cara pada kesempatan ini di tahap ketiga. Di penghujung tahap ketiga adalah tasjid, dan insya Allah pada tahap ketiga dan penghujung dari tahap ketiga ini tasjid, insya Allah sahabat-sahabat sekalian jika mempraktekkan dengan cara ini, insya Allah akan membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat dalam waktu yang paling cepat. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah video perdana kami, dan insya Allah kami akan menayangkan video berikutnya langsung dari buku Iqra-nya. Pada hari ini saya cukupkan sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.